subscribe, like, dan komen. Polisi Desa. Polisi Desa. Selamat malam, jangan lupa ya like, komen, subscribe, subscribe atau apalah itu Polisi Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Babi Katimas Kelurahan Serigading di channel Polisi Desa YouTube. Pada kesempatan kali ini di video Polisi Desa kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sudah berusaha malang melintang di dunia bisnis apa tentunya ayam. Dia juga seorang motivator kepada masyarakat sekitar dan mensejahterakan untuk pemuda-pemuda di sekitar. Kalau tidak salah dia juga mempunyai usaha di Bolengan di Dusun Tegalrejo khususnya. Ayo kita kenalan dulu dengan Bapak Joko. Selamat siang Bapak Joko. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Arif. Ini Pak mau tanya-tanya dari Polisi Desa kan ingin belajar tentunya untuk usaha Bapak yang sudah besar dan berkembang di dunia peternakan ayam. Ini kalau boleh tahu peternakan ayamnya ayam apa ya Pak ya? Gini Mas Arif, saya awal mulanya terjun dunia peternakan itu dari itu ya. Awalnya kita mempunyai rasa senang dulu ya sama hewan unggas ini. Makanya saya waktu pernah di peternakan itu kok rasanya punya tempat, punya lingkungan yang kondusif, alami kayak gitu. Kalau misalkan usaha ayam kelihatannya prospek gitu. Nah, makanya dari awal mula saya sekolah itu selesai kuliah tahun 91 saya berusaha untuk mempunyai ayam, walaupun awal mulanya ya tertatih-tatih karena dengan ketangguh masalah biaya modal usaha ayam kan juga lumayan tinggi, walaupun saya dari kecil dulu dari 250 ekor terus nanti tiap tahunnya berkembang 500 dan akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah udah populasi lumayan 20 ribuan di Pak Joko. Kemudian sebelum beternak di dunia peternakan ayam, Pak Joko sudah mencoba usaha apa aja Pak sebelum terjun ke ayam? Saya sebelum terjun ke ayam Mas Akif itu saya pernah terjun di pertanian sebentar karena ikut-ikutan tetangga pertanian bawang merah, tapi kok rasanya kurang kurang menghayati dan kayak seperti ndak cocok gitu loh. Ndak cocok dalam arti bukannya masalah penghasilan, tapi ndak cocok karena rasa cinta dulu. Rasa cinta dulu sama usaha yang mau kita jalani itu. Saya kok mendingan condong ke arah itu.
ke arah usaha ayam. Tapi sebelum itu saya sebelum terjun ke ayam juga pernah juga nyoba usaha itu limbah laut, rongsok itu pernah, itu berjalan 1,5 tahun. Itu juga menjadi cerita menarik di situ karena waktu itu kan tahun 97-98 itu kan limbah laut, waktu itu belum ada juga tukang rongsok yang nyari ke pinggir laut. Sementara kalau musim penghujan itu numpuk luar biasa, berpuluh-puluh ton di pesisir itu, plastik limbah itu yang di pesisir itu. Nah, di situ saya juga ngumpulin orang-orang pemulung itu, ngumpulin ada beberapa orang simbah-simbah yang udah renta yang pada mau ambil sedikit di situ. Nah, saya beli waktu itu. Nah, berhubung ada sesuatu yang kelihatannya mengganjal di pikiran terus. Saya juga orang peternakan, lulusan peternakan, kok saya malah cenderung mau lari ke jualan barang-barang bekas rongsok kayak itu. Saya juga kurang seret gitu loh. Akhirnya saya berjalan di rongsok 1,5 tahun, saya lepas. Ya, saya lepas, saya berhenti dan saya tetap pelan-pelan menjalankan usaha peternakan sampai sekarang, Mas Apip. Dan itu tadi ya banyak kendala, banyak suka dukanya lah. Yang jelas itu di ayam juga kayak gitu. Yang namanya mau maju kan kita harus kerja keras. Ya, kita kerja keras, prihatin. Waktu dulu mau nyambung listrik aja, kandangnya masih kandang tradisional. Iya, itu. Kemudian untuk yang sebelumnya di usaha limbah laut itu, yang didapatkan dari limbah laut itu barang-barang apa aja selain material plastik? Kalau yang kita dapat dari limbah laut itu, Mas Apip ya, itu kita waktu itu yang paling berharga limbah-limbah aluminium. Ya, minuman itu, minuman kaleng yang dari aluminium itu mahal itu. Iya, mahal itu waktu itu. Tapi kami kan belinya caru waktu itu ya. Caru itu dari sandal bekas, terus buangan limbah rumah tangga yang berbentuk plastik masuk semua. Terus kita sortir di rumah, nyarikan tenaga kayak gitu. Cuman waktu itu ya itu tadi mikir di usaha rongsok, tapi juga pikirannya tetap cinta di peternakan. Ya, jadi ya tidak imbang. Akhirnya saya satu dunia usaha lah, dunia peternakan sampai sekarang. Gitu. Kemudian untuk belajarnya atau sekolahnya dulu berapa lama Pak di dunia peternakan? Saya di peternakan itu ambil D3 ya. Ya, D3 saya di peternakan itu ambil D3. Setelah itu saya ikut perusahaan swasta di Pamanda. Di Pamanda itu kira-kira sekitar 6 tahun. Itu untuk tambah populasi di rumah, karena di rumah juga punya ayam 1000 ekor petelur waktu itu loh ya. Nah, itu tambah modal di situ. Berjalannya waktu kita kena moneter itu kalau nggak salah tahun 9-8 bulan ya Mas. Nah, itu kena moneter, itu ayam petelur saya baru berkembangnya kena moneter. Terus ayam potongnya juga ada. Itu waktu itu saya punya sekitar 8-9.000 waktu itu. Jadi ayam petelur punya sekitar 2.500, terus ayam potongnya punya sekitar 8-9.000. Dan saya pikir-pikir untuk kelanjutannya setelah moneter itu saya kok putaran uangnya seret di ayam potong gitu loh. Makanya ayam petelur saya tutup, saya satu jenis ayam potong yang ini sampai sekarang Mas Apip. Mungkin karena harganya stabil juga Pak, stabil terus nggak anjlok atau turun gitu. Kalau masalah harga itu ya fluktuasi harga. Kalau pasar itu jelas banyak perubahan, seperti Berambang, Lombok itu juga satu minggu paling mentok 10 hari berubah lagi.
masalah harga itu juga kita enggak ya, pokoknya itu tinggal manut ya, mau gimana gitu. Harga nggak sejauh anjlok atau naiknya pertanian juga kalau untuk ayam itu peternakan. Kalau ayam itu jadi gini loh Mas, waktu sebelum tahun 2016 itu kan saya juga kan kalau pas bibit murah saya mandiri. Iya. Mandiri, jadi pakan, biaya pakan, obat-obatan kita beli sendiri gitu loh. Beli sendiri itu mandiri waktu itu. Cuman di mandiri itu banyak dukanya karena kita kalah saing sama perusahaan gede-gede kemitraan itu. Itu saya mandiri, saya lepas tahun 2016 itu. Jadi sebelum 2016 saya mandiri. Nah, setelah 2016 sampai sekarang saya ikut kemitraan. Karena apa? Kemitraan itu kalau menurut saya kita lebih nyari yang aman. Ya, nyari yang aman dari kerugian yang besar. Karena juga kita ngikuti program pemerintah. Program pemerintah itu di negara Asia pun polanya sekarang pola kemitraan. Ya, ada berita dari teman-teman aku yang dokter hewan di luar sana di Thailand, ada yang di Filipina itu dia bilang juga kayak gitu. Sekarang pola kemitraan itu memang yang paling aman buat peternak. Kalau mandiri, kadang kalau ada mandiri dalam arti kita bisa mandiri. Kalau pas harga bibit murah, oke lah kita mandiri. Tapi ini udah apa ya, udah kalau misalkan mandiri kok nggak kuat, dalam arti kita saingannya sama perusahaan besar. Jadi oke lah kita ikutlah pola kemitraan yang dianjurkan sama pemerintah itu. Jadi kita ada apa ya, kali yang erat lah sama perusahaan-perusahaan gede itu, karena kita juga pengen populasinya kita kembang gitu loh Mas Afif. Untuk pemasarannya kalau kemitraan lebih enak Pak ya, lebih mudah daripada mandiri. Kalau mandiri kan nanti yang pemasarannya paling sulit juga. Kalau misalnya memasarkan tiba-tiba harga jatuh atau ya, seperti musim-musim sekarang Pak, musim pandemi juga ya. Oh iya, ini Mas Afif, ini problematik dari kalangan dunia usaha. Ini ya dimanapun dunia usaha tetap kena dampaknya. Yakin saya itu. Ya, kena dampaknya. Apalagi di sektor-sektor pertanian, peternakan, semuanya kena. Cuman ya tingkat ukurannya ya ada yang berat, ada yang enggak. Ya, kalau kami kan masalah harga sudah harga kontrak sama perusahaan. Jadi harga kontrak sama perusahaan. Mudah aman lah, sedikit lah di situ. Kita cuman kuncinya kita kerja giat, terus ya kita ikuti aturan perusahaan. Jadi nanti dari apa beda Pak, mengcover juga beda perusahaan Pak ya. Ya, masalah pemasaran kita udah di harga kontrak, jadi kita nggak repot nyari bakul. Ya, kalau di Jogja Bantul sini Mas Habib itu masalah kita mau mandiri mau kemitraan itu masalah bakul luar biasa. Kalau di sini banyak bakul ya nggak masalah, masalah pemasaran nggak masalah ya di sini. Ya cuman yang jadi masalah kalau misalkan ada impor daging masuk ke Indonesia. Nah itu yang ditakutkan sama peternak-peternak seperti kita ini. Soalnya di situ udah paling tidak udah jauh memangkas kita. Ya toh. Ada dari dalam negeri kan untuk penghasilan peternakan besar Pak. Kenapa harus mengimpor juga Pak ya? Ya itu karena mungkin ya orang eksportir itu mungkin pengennya untungnya lebih gede atau gimana. Iya. Untungnya lebih gede dan di sana lebih murah. Kalau misalkan pas seluruh Asia itu murah, sementara Indonesia mahal ya di sananya saya juga nggak tahu ya. Di ekspor impor itu ya luar biasa, daging itu bebas. Gampang sekali gitu loh. Saya tengok yang apa itu ayam bed itu kayak gitu, ayam bed yang ayam beku itu kan sekarang
kami ngerti ya, perusahaan-perusahaan itu mempunyai best fit. Jadi di Jogja itu ada sekitar berapa tempat gitu loh yang model kayak itu lah. Itu kasihan juga nanti sama bakul-bakul kita yang bakul tradisional, takutnya nanti orang larinya ke best fit semua. Jadi kalah saing Ya, kalah saing jelas karena dia olahan dari pabrik yang punya ayam. Nah, olahan dari pabrik yang punya ayam. Jadi dibikin best fit nanti masuk ke gudang-gudang, nanti diambil sama bakul-bakul tradisional pasar itu. Sementara kita bakul-bakul yang tradisional kita sendiri mungkin ya dengan harapan jangan sampai tergusur lah, karena dia juga paling tidak untuk penyokong ekonomi kerakyatan, penyokong visi masyarakat. Nah, kayak gitu loh, bisa tembus akhirnya yang nggak bisa ke supermarket, minimarket untuk kalangan orang-orang kota itu memang best fit ya. Tapi kalau untuk kalangan yang di desa menengah ke bawah itu kan, kalau untuk best fit kasihan juga bakul-bakul yang tradisional yang ngedep di pojok-pojok perapatan, pinggir-pinggir pasar itu 5 ekor, 10 ekor, kasihan dia kemakan langkah nanti kalau best fit itu masuk ke kampung-kampung. Makanya ini dengan harapan kalau misalkan ada kepedulian dari masyarakat, pemerintah setempat yang berhubungan dengan masalah pasar itu ya bisa operasi sidak atau gimana. Kasihan nanti akhirnya masyarakat kita tidak bisa tutulan kayak gitu. Jadi harapan dari masyarakat yang peternak yang menengah ke bawah, iya, dari bakul itu tentunya itu bisa mendukung ya Pak ya. iya, Mendukung dalam untuk penjualan juga supaya bisa lebih menguntungkan juga, bisa lebih cepat, jadi bisa mengalahkan dari yang menengah ke atas. iya. Jadi untuk mendukung ekonomi kerakyatan tentunya juga disuplai Pak dari semangat kita untuk beli pada penduduk lokal. Iya. Kalau penduduk lokal itu gini Mas, kalau untuk pilihan produk ya, penduduk lokal itu tetap pengennya yang ayam fresh, habis dipotong, iya, habis dipotong ayam fresh, ayam yang bener-bener ayam itu. Jadi sebelum dimasukkan kulkas berapa hari, ya tentunya itu kan bagus juga yang fresh, yang langsung, yang dari pembeli langsung, ya. langsung. Kalau yang best fit itu kan ayamnya udah masuk di kontainer, di freezer, iya. Jadi 5 sampai berapa dia habisin stok itu baru dipasarkan. Bisa bertahan lama Pak ya? Apa pakai? Bisa bertahan lama itu. Nah, yang ditakutkan sama bakul-bakul tradisional itu kan itu berpengaruh juga di harga nanti. Kalau banyak best fit itu kan otomatis ayam luar bisa masuk, ayam luar negeri yang bisa itu otomatis untuk lapangan pekerjaan di bidang peternakan bisa berkurang. Iya, dari tukang nyembelih sekarang setiap pemotongan ayam itu rata-rata sehari RPA itu ada yang 1.000 sampai 500 sampai 500. Semalam dia motongnya segitu, itu pekerjanya paling tidak orang 5. Sementara di Jogja ada mungkin ratusan RPA yang tradisional kayak gitu. Itu juga peternakannya luar biasa, banyak, 5 kali 100 sudah 500 orang. Kalau misalkan itu nanti tidak jalan karena ada produk yang dari luar itu kan kasihan toh Mas. Kasihan, banyak peluang pekerjaan yang hilang dari dia. Nah, itu. Jadi ya itu Pak ya, untuk mata pencarian dari yang menyembelih itu juga otomatis hilang. Iya, dari mata pencarian Kurang. Jadi ya baiknya ya apa ya untuk solusinya? Kalau menurut saya solusinya ya itu harus ada pihak yang terkait dengan terutama dinas peternakan itu ya, kalau bisa ya itu ditindaklanjuti dalam arti biar nantinya tidak mengancam kelanggengan bakul-bakul tradisional sama ternak tradisional yang ada di Jogja, Bantul dan sekitarnya. Jadi para rakyat kecil Pak ya, Iya. yang pengen mencari mata pencarian.
Iya, karena gini ya, sektor peternakan itu paling tidak kita akan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi isinya cukup. Sekarang kategori Bantul itu makmur loh Mas. Kebutuhan daging cukup, ya telur juga cukup. Apa artinya di sektor peternakan itu jalan maju gitu loh. Ya cuman sekarang di akhir-akhir di masa-masa Covid kayak gini banyak yang terpuruk, jelas terpuruk ini. Dalam artian kita untuk daging aja sangat kurang, permintaan juga rendah karena banyak orang yang takut keluar. Itu peternak juga susah juga karena nggak bisa masarkan dengan tepat. Sementara ayam pedaging itu kan ya-uyaan umur. Kita mundur 3-5 hari aja udah kita beban itu. Bukan dari makannya juga dari listrik atau dari semuanya kosnya tinggi ya. Untuk memasaknya juga sulit apa ya? Karena yang beli itu ada jasa kerja, ada PGI gimana ya? Apalagi PPKM kayak gini nggak bisa bergerak, nggak berani kita dari rumah ke rumah. Nah, ini warung saya aja online. Ya, itu ada 1-2 kita layani ya, untuk menopang rumah lah Mas, untuk tambah-tambah bayar listrik. Ada kalau ada kan yang makanan enaknya makanan di tempat Pak. Iya. Digoreng panas, kayak ada sate, ada bebek, ada ayam. Kalau dibungkus sudah ya beda. Plastik. Iya. Kita yang namanya jajan itu memang namanya jajan. Namanya jajan. Jajan di tempat makannya itu Pak. Iya. Ya monggo nanti kalau ada temen yang mau ke rumah Bulingan silakan. Saya juga punya usaha kecil-kecilan di rumah Bulingan, termasuk untuk acara-acara selain rumah makan juga untuk acara-acara hajatan Mas Apip, hajatan dari pesta ulang tahun, pernikahan, komunitas, arisan dan sebagainya bisalah kami layani, dan ini alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun Mas Apip. Iya. Ini juga saya sangat berterima kasih sekali atas kerjasamanya sama Polres Bantul, Polsek Sanden yang sangat mendukung dan antusias dengan adanya Bulingan, karena sedikit banyak kami mengembangkan wisata Samas itu biar hidup gitu loh. Iya. Soalnya dari dulu saya amati, saya udah dari kecil hidup di pinggiran pesisir pantai ini. Kok daerah wisatanya ngono-ngono wae gitu loh. Nah, Mas Apip. Makanya saya pengen bikin gebrakan dalam arti kita mempunyai ide. Dan kalau ide ini bisa terrealisasi dalam waktu setelah pandemi ini, banyak kok teman-teman yang dari seniman itu pengen mendukung, dalam arti mendukung wisata biar di pantai itu hidup. Ya. Ini daya dukung dari Omah Bulingan. Secara pribadi saya udah banyak sama teman-teman seniman juga yang mengarahkan gini Mas, kalian juga harus mau berani, dalam arti yang namanya usaha itu kadang-kadang dalam arti kalau misalkan tempatnya asik, kelolalah sama situ ya, artis itu bisa itu nanti bikin yang lebih asik biar wisatawan dalam negeri itu tertarik di situ, bukannya kesane terus rumore kesan yang berkembang itu kalau masuk wisata sama situ ke hal-hal yang buruk itu negatif itu. Makanya siapa tahu saat nanti bisa berkembang menjadi daerah wisata yang bebas dari itu semua pandangan-pandangan negatif itu semua. Makanya saya mendirikan Rumah Bulingan itu ya dari ayam Mas, sedikit-sedikit dari ayam, punya usaha kecil yang di sini alhamdulillah ini jalan ya, karena pandemi cepat mundur. Iya. Cuma tempatnya ya baru berkembang dan sangat sederhana. Mungkin ada hubungannya namanya Bulingan dengan usaha yang mungkin ada ide bisa muncul nama Bulingan atau itu anu Mas Apip, sama peternakan saya tidak ada hubungannya. Ya ini memang Bulingan itu dari simbah-simbah dulu namanya Bulingan. Ya udah saya tutup di keluarga saya pakai nama Bulingan itu. Jadi nama tempat yang dulu Pak
daerah Bolengan. Bolengan itu cuma lokasi ini toh, Mas. Lokasi. Iya, lokasi tanah saya ini semua. Ini cuma Bolengan. Kalau sebelah kanan kirinya sudah tidak Bolengan lagi, Tegalrejo. Tegalrejo. Nama Bolengan itu dari orang-orang tua. Zaman dulu ya daerah Bolengan ya cuma tanah saya ini sendiri. Waktu saya kecil pun saya udah mempunyai feeling ya, wah saya kalau lewat tanah ini kok seneng gitu. So, waktu kecil main layangan di sini, waktu masih jurang, pegunungan jurang gitu, terus sama pelorotan main sama temen-temen itu. Terus akhirnya ya sekarang jadi tanah saya sangat bersyukur bisa punya usaha di sini, ya kecil-kecilan jalan untuk untuk anak turun nanti lah. Itu Mas Alif. Mungkin ada hal yang berkaitan dengan spiritual, supranatural Bolengan, apa ada sejarahnya yang dari singgah-singgah dulu? Ya ada Mas, ada nilai spiritualnya ada. Cuman saya nggak bisa menjelaskan semuanya kan ini di video nanti. Nah, yang jelas rumah Bolengan cuma satu-satunya di sini, tanah ini, rumah ini. Saya sampai heran loh Mas, kalau misalkan orang datang ke sini bukannya sombong ya, cerita panane gitu loh. Ada orang dari Jakarta dia ngerti nih rumahnya serem ya. Serem. Ngerti nih rumahnya nonto. Orang rumah bule. Bahasan ditilakin nang mburi sik nyapu Pak Joko. Ternyata rumahnya Pak Joko. Kadang-kadang dong guyu. Rumah ini dikatakan unik, menarik, gaya orangnya mungkin ya Mas. Yang sudah berkunjung dari kapan? Dari udah dulu yang orang-orang besar yang sudah berkunjung berapa? Ini yang pernah berkunjung di sini itu guru besar UGM, Ibu, kalau tidak salah udah lama nggak kesini, beberapa kali kesini nggak pernah ketemu saya. Guru besar dosen anestesi UGM itu Ibu Yuni kalau tidak salah. Ibu Yuni itu udah sepuh, udah pensiun ya. Terus sama ini Pak Lelono Waluyo itu konsulat itu pernah kesini juga. Terus ya orang-orang besar yang sudah berkunjung itu kemudian tanggapannya setelah datang ke Bolengan, nuansanya gimana Pak? ya pokoknya suruh membanggakan, indah, seneng gitu loh, indah, seneng, unik pokoknya. Rumahnya itu sederhana tapi unik, nyenengke gitu loh. Untuk leren Pak Bupati Pak Arsono juga pernah sowan ke sini beberapa kali, bahkan nyipeng di sini. Terus anggota dewan kita Pak Tukirin, Pak Jumirin, nah itu, terus Pak Dosi, terus banyak juga anggota-anggota dewan yang mampir ke sini untuk ya sekedar ngopi-ngopi kalau malam. Kemudian untuk konsep bangunannya dari rumah Bolengan itu konsepnya dari mana Pak? Konsep bangunannya dapat dari Belanda, dari Eropa, kan ada patok-patok juga Pak. Ada Bali juga, lukisan Bali. Enggak, Suara. banyak cerita Mas, itu ceritanya lucu betul ya. Rumah ini kan saya idenya enggak ada pakai tukang arsitektur. Iya, enggak pakai arsitektur, ini pure dari kemampuan saya sendiri, sakarepe gitu. Ya, kadang orang rumah itu bilang iki gawe bangunan apa to kok ora jelas. Ora jelas kayak gitu. Lah yo nek dewe-dewe aku juga wong seni. Oh iya Mas, saya pernah belajar di seni sampai semester 3. Karena waktu itu masalah ekonomi rumah, juga kakak saya pada kuliah, adik-adik saya juga sekolah. Maka orang tua tidak kuat biayanya, jadi yang isi saya tinggal karena saya juga masih waktu itu masih cinta sama dunia peternakan. Di situ saya tinggal ya, tidak melanjutkan di sini sampai semester 3. Jadi saya sedikit banyak ada sedikit lah iso matung gitu.
itu kalau tidak salah Juni. Pas kelahiran saya 15 Juni itu saya peletakan batu pertama itu. Jadi pas ulang tahun langsung meletakkan. Iya, pas ulang tahun saya peletakan batu pertama di sini. Waktu itu jurang Mas. Wah, jurang-jurang pasir itu. Jadi yang pertama buat fondasinya itu Pak ya? Iya, peletakan batu pertama buat fondasi. Terus itu ya kita ada pengajian, doa keselamatan. Waktu itu juga masih sepi Mas, ini 2001. Belum ada jejelas juga Pak ya? Belum, masih sepi. Tapi saya sudah punya ayam sekitar berapa ya? 10.000 waktu itu. Nah, ini bisa bangun gulingan ini ya sedikit banyak dari sana. Kalau yang situ belum jalan ya Pak? Itu masih rumput-rumput apa namanya Pak? Masih sama, masih apa ya? Ya masih padang tegalan toh. Tegalan ya, masih tegalan. Kalau yang depan ini kalau buntu suangan pun masih sampai sini kalau udah dibedah. Oh, jadi masih airnya masih masuk. Masih Pak, masuk dekat rumah ini, mepet sini. Mepet. Ini berhubungan dengan JLS tentu. Nah, ini mau toh Mas, mau buntu suangan toh itu sebetulnya. Nah itu banjir itu. Tapi pemerintah setempat cepat sekarang kalau mau buntu suangan ya cepat langsung dibedah. Oh, sekarang kan suangannya jebol kan Pak ya? Yang sebelah mana itu daerah Parangtritis gimana itu? Depok ya? Depok jebol itu berapa meter? 3 meter. Kemudian nggak nutup. Jadi gimana Pak ya antisipasinya juga dari apa namanya dari penambang juga kemarin jadi sempat. Wah itu kalau masalah penambangan itu saya apa ya nggak begitu ngerti Mas Afif. Iya. Ya itu urusannya terus apa ya? Itu urusannya terus saya nggak ngerti. Cuman kalau di lingkungan sini kalau ada yang nambang saya kadang-kadang datang di situ ya. Kalau bisa jangan ditambang lah. Kita gawe gulingan itu mengitan saya urut terus ya. Dapat berapa ratus truk ya di sini. Malah sekitarnya lingkungan sekitarnya itu nambang saya. Kalau di sini mudah-mudahan tidak lah untuk antisipasi jangka panjangnya. Soalnya iya rawan tuh daerah sini. Rawan juga Pak. Rawan tsunami. Ya paling tidak kalau misalkan tidak dirusak itu ya misalkan ada tsunami kecil kan ya tidak sampai sini. Tapi ya dengan harapan doa kami jangan sampai lah. Dengan dari tahun 2001 sampai 2021 ini yang paling berkesan apa sih Pak? Saya berkesannya apa ya Mas? Ya berkesannya banyak sekali. Berkesannya banyak sekali walaupun sederhana. Tapi saya sangat mengakui banyak sedulur. Temen iya jadi sedulur. Tamu-tamu banyak sedulur. Dan alhamdulillah orang yang pada datang ke sini itu kesannya senang gitu loh. Tempatnya karena kita udah menang di angin. Anginnya kalau malam sepoi. Iya. Tempat untuk apa ya santai, untuk apa ketemu keluarga nyaman. Kalau ada acara hajatan pun saya kadang-kadang tanya kan nanti kurang gimana Pak tempatnya. Yo alhamdulillah Mas. Yang oke ya udah alhamdulillah. Banyak pujian ya. Kami juga Mas Afif berusaha untuk selalu berkembang. Iya, selalu berkembang. Entah nanti diperlebar atau kemana dengan harapan itu ya mudah-mudahan aja pandemi ini pandemi ini cepat berlalu lah. Iya. Nanti bisa sedia kala lagi terus bisa beraktivitas kembali terus pariwisata rame lagi. Nanti boleh kan juga rame. Iya, nah makanya itu saya ini kemarin acara terakhir waktu pembinaan BR itu udah itu yang terakhir dan lainnya kita pending dulu. Itu saya juga sangat berterima kasih sama anggota yang di Polsek Sanden, Polres Bantul yang banyak mendukung dan apa ya menyatakan apa ya sangat setuju dengan perkembangan pariwisata di pantai di wilayah Samas ini. Kalau bolehnya dekat tempat wisata Samas ya Pak. Jadi jaraknya dengan pantai Samas berapa kilo Pak? 750
700-an meter dari bibir pantai. Dari bibir pantai Pak ya. Mm-hmm. Jadi nanti habis dari pantai bisa mampir ke Bulungan ya Pak. Nah iya. Untuk ngopi-ngopi atau untuk minum dulu. Nah nanti ceritanya lain Mas kalau lintas ini jadi mungkin ceritanya udah lain. Ya nanti ini masalah anu ya, kemarin ada salah satu teman-teman pemuda Tegalrejo, Tegalsari itu bilang, Pak Joko destinasi layangan iki wis nasional loh sakjane di sini, nasional. Mbok sampean kalau punya teman yang mempunyai kepentingan di sini atau yang mimpin di sini, mbok yo dibikinkan tempat khusus untuk layangan. Nah, lah saya bilang, nek di layangan itu kalau kita mainnya di lintas itu kan ganggu nanti, apalagi kalau jembatannya udah rampung toh, jalan tol kayak itu kan bahaya semua kalau untuk layang-layang. Sementara kalau misalkan di sawah-sawah itu sangat mengganggu aktivitas petani Mas. Nah, makanya dibikinkan tempat khusus. Lah solusinya saya punya ide yaitu tadi di sekitar pesisir pantai itu antara Suwangan sampai depan Pantai Samas itu kan kosong Mas. Kosong dan belum dimanfaatkan. Lah layang-layang itu kalau bisa di situ, cuman pemerintah setempat juga harus memfasilitasi dalam arti mungkin listrik ya, karena orang-orang itu mainnya malam. Kalau malam luar biasa, penontonnya luar biasa, itu juga hidup ekonomi kerakyatannya termasuk bakul-bakul kecil atau bakul-bakul kecil, terus masyarakat sekitar yang mengelola perparkiran hidup loh itu luar biasa. Cuman harus ada pihak-pihak terkait yang harus mengarahkan ke arah itu. Sama juga itu yang saya amati selama ini luar biasa dan sangat viral ya, layang-layang angin mendukung, iya toh. Pecintanya banyak sekali. Dulu kan memang sempat penuh kan Pak, itu terus pindah ke Pengklik ke selatan apa ya, di Laguna Samas itu. Nah iya itu bukan Pengklik ke selatan, itu masuk udah wisata Samas itu. Cuman di situ ada permasalahan apa saya nggak ngerti ya. Itu kok akhirnya apa mungkin perparkiran atau yang punya layangan yang dipungut retribusi atau gimana, saya kurang begitu tahu itu. Tapi kalau saya punya usul dan bisa ditindaklanjuti sama pihak terkait itu, kalau menurut saya layang-layang tetap di Pantai Samas. Iya. Di pesisir pantai itu bagus sekali. Nah, nanti di situ kalau misalkan ada pihak terkait yang bisa kita ketemu, saya juga ada yang mau sebagai tukang ide kreatif yang untuk bikin Samas itu jadi menarik, termasuk orang-orang seni. Di situ kan banyak limbah-limbah kayu. Nah, limbah-limbah kayu atau apa itu kalau misalkan nanti pihak terkait menyetujui itu mau dibikin seperti patung-patungan tapi dibikin listrik. Tempat-tempat untuk duduk-duduk dari sisa-sisa kayu di situ, nanti kalau misalkan ada nanti dikerjakan sama orang-orang tukang, dibikin seperti tempat duduk sepanjang itu. Jadi nanti kesana seperti di pinggiran pantai tapi seperti di Bali. Oh iya, nanti juga bisa mungkin dikasih warna-warni jadi bisa lebih berwarna. Iya, alami barang-barangnya dari situ. Soalnya kalau di pinggir pesisir sini kalau pakai besi-besinya enggak kuat. Apapun itu namanya, katanya baja ya ambrol, nggak bisa. Makanya dari barang-barang sekitar ya kayu-kayu kering itu loh, gagak listrik juga pakai kayu-kayu kering itu, nanti dimodifikasi. Itu ada temen dari seniman juga yang kemarin menawarkan ide kreatifan gitu, cuman harus izin wisata terkait karena ini hubungannya dengan masyarakat banyak. Nah, itu nanti enggak pro kontranya di situ. Nanti hidup kok itu kalau tidak salah sepanjang hampir 1 kilo loh Mas. 1 kilo. Dari depan Pantai Samas, perumahan-perumahan Samas itu sampai Suwangan itu kalau misalkan tertata apik, itu malam pun jadi tempat wisata bagus. Ini dikasihkan lampu-lampu juga udah. Oh keren itu. Keren Pak ya. Keren itu. Itu menurut saya dan pandangan dari teman-teman yang pada itu mengembangkan wisata sini di wisata destinasi layangan. Itu soalnya udah luar biasa, peminatnya luar biasa. Jadi harapan dari masyarakat yang di wilayah pesisir pantai Samas tentunya kan dia juga pengen mengembangkan, tapi karena memang
terkendala dana juga mungkin fasilitas juga kurang kan Pak. Mungkin ada dari pihak-pihak yang terkait bisa membantu malah. Iya, makanya kami sangat berharap dukungan dari pihak terkait itu Mas. Itu bisa jadi salah satu solusi Pak ya. Iya, kalau dana kalau menurut saya enggak besar loh Mas, itu masalah pendanaan itu enggak besar. Orang-orang yang mempunyai ide kreatif itu enggak minta bayaran. Yang penting Mas itu pendidikan. Pinggir pesisir itu dikai listrik. Ya. Dikai listrik, nanti meja kursi untuk wisata dan itu ya nanti kita rembuk sama orang-orang masyarakat sana. Gimana kalau pengen mengembangkan ini kok dari kemarin stuck orang perkembangan belas sama situ. Nah, mohon dengan sangat kalau ada pihak terkait di Kabupaten Bantul yang pengen mengembangkan usaha wisata sama, carilah gebrakan yang baru. Tidak kayak gini terus, kasihan masyarakat sini cuma jadi penontonnya. Kulon Progo maju, Gunung Kidul maju, ngopo sama saya gini tidak maju dari situ. Cuma penonton toh, cuma orang lewat toh. Karena gebrakan sih apa ya, situ gitu. Ada dari fasilitas listrik juga sudah ada Pak, tinggal campur aja Pak ya. Iya, Itu dari tiang-tiangnya juga. Mas. Sekarang itu Mas, untuk masyarakat itu yang untuk wisata loh ya, pengen tempat khusus steril, memang benar-benar steril, bukan untuk apa-apa gitu loh. Misalkan seperti sama kan rumornya komplek orang jelek gitu. Nah, itu bukannya ya, itu kan orang-orang wisata itu pengennya sendiri apa pinggir-pinggir pesisir itu kan udah jauh dari itu, jauh dari jalan juga apa layangan itu kan memang butuh tempat yang luas. Iya, tempat yang luas, penontonnya juga di situ nyaman sebetulnya. Sebelahnya Pak ya toh, di pinggir-pinggir Pak itu kan nanti ada tempat duduk, ada lampu-lampu, asik gitu. Wisatanya cuma itu. Pemandangannya tambah ya bagus juga Pak ya. Tambah menarik. Iya. Ini ya usulan dari kami karena selama ini tidak ada gebrakan yang begitu di Samas ini. Sekat orang Jadi masih jalan di tempat itu Pak, belum jalan. Jadi juga menunggu juga dari kalau tidak cepat ya iya dong. Kalau misalkan kita tidak mempunyai ide-ide kreatif kan kapan mau berkembang sini? Nah, dari bawah sudah mendukung Pak, sudah diancang-ancang ya, dapat dukungan. Iya, dari pihak terkait. Seperti wisata Pengklek itu tempatnya sempit ya, itu cuma istilahnya cuma warungan kecil kayak itu. Kalau dikembangkan, pengen ngembangkan jangan situ dong. Lebarkan jalan 6 meter atau 8 meter, tarik ke arah mangrove. Nah, itu wisata lumayan, itu banyak pecintanya mangrove. Ribuan burung di situ semua. Ribuan loh Mas itu. Sekarang itu koloni burung blekok itu manggonnya mangrove semua itu. Dan mangrove itu jadi ini pohon-pohonnya jadi. Jadi kalau misalkan pengen ngembangkan Samas itu mangrove-nya dihidupin, destinasi wisatanya dari layangan dihidupin. Nah itu akses jalan yang jelas ke arah jembatan ini sampai ke arah mangrove diperlebar. Nah itu sekitaran nanti Tamburi Cemoro, yang Rindang itulah itu wisata itu. Tapi di situ ada tambak ya Pak? Ada cuma pinggir-pinggir Pak. Enggak terganggu itu. Enggak. Ya cuma sekarang masalah jalan itu. Soalnya ada beberapa tanah yang milik. Kalau misalkan pihak terkait pengen memajukan Samas, tapi kalau dengan syarat program dari pusat saya tidak ngerti mau dibuat apa Samas itu gimana, tidak ngerti loh. Cuman ini kalau untuk wisata lokalan itu ya bisa dikembangkan, cuma jalan lebar ke arah mangrove sama destinasi layangan itu yang jelas sudah jalan dan wisata lokal. Nah, karena COVID aja Mas tidak ramai Mas. Kalau misalkan tidak kena pandemi kayak gini ramai luar biasa. Ribuan itu semuanya jalan dari Bakul ini sama lingkungan sekitarnya itu juga dapat rezeki langsung. Jadi yang pusingnya banyak Pak.
Simpel. simpel apalagi dengan PPKM yang namanya darurat. Oke lah Mas, Iya. kita ikuti aturan berlaku aja. Kita ikuti aturan berlaku, prokes ketat. Ketat ya, tidak 5M, tidak Iya. kurangi mobilitas. Iya, orang mobilitas. Ya akhirnya kan udah aman toh sini. Udah aman Bisa. Ya, kurang banyak ngebet udah kurang, harusnya juga udah pada sembuh semua kok. Alhamdulillah. Malah kota ini yang banyak biasanya udah cuma tinggal beberapa satu ya per RT-nya RT 1 RT 2 RT yang masih merah, kemudian 2 minggu sudah hijau lagi dengan jangka waktu juga kalau orang terpapar COVID. Kemudian di Bolengan itu sendiri untuk apa namanya Pak, kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan pas sebelum pandemi ini apa Pak yang paling besar? Acara dari kabupaten atau dari kecamatan? oh itu anu Mas. Kebanyakan didominasi sama anak-anak muda yang punya komunitas-komunitas mobil, motor kayak gitu. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah kalau misalkan untuk nikahan itu kan toh dong lihat bulan-bulan baik. Bulan baik. Biasanya kalau hari-hari biasa itu acara-acara itu sama ulang tahun, arisan gini, acara-acara arisan ibu-ibu. Itu bisa menyajikan view yang tak berbeda Pak ya dari Iya. yang lain-lain. Ya view-nya kayak gini akan ngalir terus, aman kalau untuk masa pandemi. Iya. Ya, makanya BRI kemarin ada undian utama di sini kan. Itu juga aman sekali toh. Aman sekali. Angin ngalir terus. Mengalir terus. Tidak berani risiko diambil acara di kota kan. Ya, kita kan banyak tertutup Pak. Iya. Kurang. Iya, angin kurang. Iya, iya. Kalau namanya Bolengan itu apa namanya? Ada nama dari seninya nggak Pak? Bolengan. Nama dari Nama seninya. dari seni. Nama yang seni Bolengan dari dulu apa kan? Bolengan. Waduh ini udah melayune ke juga ya ke cerita simbah-simbah zaman dulu. Bolengan ini ceritanya ini juga ada unsur apa mistisnya juga. Ya. Bolengan itu katanya kalau orang lewat sini ada Mbak Boleng. Mbak Boleng itu ibu-ibu yang nyandang nyandang Jawa, rapi, rambutnya panjang putih kayak gitu, tapi kakinya bekas sedikit. Itu loh ceritanya orang-orang dulu, makanya rumah ini dikasih tanah ini dikasih tanah kotoran dikasih nama Bolengan sama Mbak zaman dulu. Saya juga cuma ibaratnya Jadi dari kepercayaan itu tersebutlah menjadi nama Bolengan. nama Bolengan. Dan Mas Habib, entah siapa yang memberitahu atau setiap ada hajatan di sini, nikahan, tetaan atau acara-acara lain yang berhubungan dengan ini berhubungan dengan Bolengan itu mesti ngasih sesaji gitu loh, dalam arti ya ini kepercayaan tradisi. Saya juga enggak tahu, pokoknya ya Mas Joko mau ini maring ke petualangan istilahnya, taruh depan sana lah, itu udah 2000 udah mungkin sebelum saya ada. cerita dari bapak saya. Katanya biar nanti yang kalau misalkan pas ada pesta pernikahan, biar yang pada nikah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah katanya. Kalau misalkan dibandingkan seperti orang yang punya padi tua, wiwitan kayak gitu loh. Iya.
tradisi Jawa tradisi juga, Pak. tradisi. Jawa. Tapi setiap tempat juga banyak kan Pak ya? Ada ya, ada tradisi-tradisi kayak gini. Ada bahkan di tetangga desa sana Mas pendopo itu juga setiap kampung kalau ada hajatan sesajinya dikasihkan di pendopo. Dikasihkan di pendopo. Dikasihkan di pendopo itu. Saya juga enggak ngerti ya. Maksudnya ya pada intinya maksudnya satu biar kalau untuk ketentraman ya. Keselamatan Pak ya? Keselamatan. Tapi saya tidak begitu Mas ya, tidak begitu apa namanya, tidak begitu dalam di situ. Iya. Pokoknya ya tradisi monggo, kalau misalkan mau ada yang naruh pebuangan monggo di situ, tidak apa-apa. Dan kami karena udah tradisi dari dulu toh, saya juga tidak mau mengeng-mengeng, tidak kepercayaan masing-masing. Makanya kadang-kadang rumah saya dikatakan orang-orang kadang-kadang kok koyo anu to Bali to. Omah ya Mas Bali. Ada Eropa, ada aksen patungnya juga. Ya, iya. Itu kalau saya ngasih patung itu enggak ada unsur untuk gimana masalahnya gimana, enggak. Saya kan orang seni juga, ada seni. Saya senang yang orang melihat tempatku itu senang gitu ya, untuk menghibur lah gitu. Hiasan sama anu Bu tanda nek kae sik omah ndek ana patunge kae omah Pak Joko goleki gampang ning ku tanda kuwi sakjane Ada ciri khasnya Pak ya? Ada ciri khasnya omah Pak Joko ngarep ana patung ya udah itu wis. Nah, patung Romawi ya itu udah Mas. Ora ana maksud tertentu biar gimana. Udah itu wis gampang le goleki. Gorengan itu selama pandemi untuk apa namanya yang melaksanakan acara-acara di sini berkurang jauh ya Pak, tentunya Pak ya. Ini ya semenjak dari BRI itu Mas. Yang BRI itu stop dulu. Tanggung jawab masih ada Mas. Nah, cuman kami pending itu wedding party. Pondok sini anu mana orang Kulon Progo sama Sleman jauh-jauh Mas, jauh-jauh Sleman sini. Yo saya pasang tarif murah Mas. Saya pasang tarif untuk per tamu itu 50.000 6 menu masakan. Nah, masakannya tidak kalah sama hotel-hotel itu yang di Jogja itu. Saya juga kerap studi di sana mempelajari. Ini makanannya kayak gini, aku juga tidak mau kalah walaupun di desa ya, bilang kayak gitu sama teman. Berani bersaing Pak ya? Ya berani bersaing dan halal, bisa halal. Kualitas terus ya, tidak hanya lagi hotel Ya, makanannya bisa bersaing ya Pak bisa ya? bersaing sih. Rasa Ya. bintang 5 harga kaki 5 Pak. Rasanya kayak neng Sydney sini. Mergo angin. Anginnya kenceng banget ya neng Sydney. Silir nilai plus. Dan kalau misalkan ada acara hajatan kami juga ada nilai plusnya Mas. Kalau di hotel-hotel itu kan kaum tua, muda jarang yang dahar sama sambil duduk. Kalau saya free untuk kalau ada acara undangan saya persilahkan untuk duduk. Kasihan yang orang tua-tua itu kalau makan disediain kursi. Kasihan. Ini nggak tamu lah Mas. Gitu. Jadi kalau ada acara hajatan di sini murah Mas. Sekarang sampean punya tamu 250 orang. Kalikan 50 kan ketemunya mantenan mek entek semono di tempat saya. Nek catering sini kan tempat free saya. Enggak bayar. Nah, kemarin ada anak mahasiswa juga kerja di hotel. Ngopo di orang kerja orang mantenan nang hotel wah mahal Pak nggonku nang hotel sewa gedunge tok wis tawalah. Lah tau urung apa-apa nek dadi engko tak 150 wah larang tenan ning nggonku cukup 20 atau 20 juta wis iso mantenan tamune 250 saya bilang itu. Guyu tenan kok akhirnya 1-2 bulan datang ke sini cuma habis itu 22 juta wis mantenan ning nggonku tamune banyak. Menunya tidak mengecewakan. Ya alhamdulillah Mas.
itu Pak dari kayu. Buat sendiri Pak. Enggak lah, kalau ini yo tak punya bungkahan kayu nganggur nang kebun grajekke wis dikasih. Ini kayu-kayu murah kok. Kayu-kayu munggur apa? Kalau yang di dalam rumah itu mondo kayu anu itu, kayu andalan itu kan. Kayu keras. Jadi ada unsur seninya juga Pak ya. Terus lebih aman kalau di daerah Iya, pantai. tidak hancur. Nggak hancur. Hancur korupsi kayu-kayuan itu. Sama untuk menghindari kalau acara caca muda ada musik dangdutnya kan gojek toh. Gojek. Nah kalau yang gini kan aman. Aman. Kesenggol nggak apa-apa. Kesenggol tidak apa-apa, ora robo. Yang robohnya nyenggol Pak. Robo senggol. Keras banget ya termasuk. Kayak di taletan kaca atau bandanya gampang rusak. Iya. Ini termasuk awet Pak. Awet mas, kayu-kayuan. Kayu-kayu. Bahannya harus kayu-kayuan. Ya itu Mas Habib, jadi sebelum itu pengalaman saya dari awal usaha sampai sekarang, dan alhamdulillah ini anak yang satu udah pernah tinggal satu lagi ya. Kalau Pak Joko untuk sekarang sibuk apa Pak? Sekarang kondisi kayak gini stop semua ya, cuma itu nengok paling yo rumah kandang ya, rumah kandang ya, sama ya apa ya usaha kecil-kecilan lah mas opo gandeng wong swasta ndak jadi pegawai seperti sampean ya iso-iso ini kerja lah. Kita modalnya cuma berteman sama teman-teman baik, teman cari yang banyak-banyaknya, di situ kita ada rezeki lah. Banyak teman, Banyak teman. Iya bener, kalau saya prinsip itu udah saya tanamkan dari otonom lah. Dimanapun saya, makanya saya mas teman polisi juga banyak, teman orang-orang mondon sidik yono, masyarakat jelata sih kok sik saya banyak sekali. Jadi saya senang punya sedulur wis koyo sedulur dhewe doang. Jadi ada apa-apa ya itu rezekinya ada di situ. dari persaudaraan, hubungan persaudaraan, pertemanan itu Pak ya nanti memunculkan Iya, memunculkan silaturahmi, terus bisa rezeki bisa datang dengan sendirinya, iya, bisa ngalir. saling tukar kawru itu Tukar loh. kawru. Apa meneh berhubungan dengan dunia usaha tuh mas. Usaha. Misalkan ada yang dunia usaha ini yang peternakan, ada yang di kayu, ada yang jual beli apa, mobil, tanah, kayak gitu. Kita kan banyak di sektor kayak gitu, banyak kenal, banyak nanti mesti misalkan di wilayah saya ada orang yang mau jual tanah, jual mobil, di situ kan bisa berkesinambungan. Bisa ibu kalau kan aku dulu konco Pak Joko, tak mau Pak Joko, apa nih kok ya itulah. Oke, fungsinya berteman. Kasih dulur. Terus itu Pak apa namanya? Kan di pandemi ini kan untuk apa ya, sebagian besar usaha kan banyak yang istilahnya istirahat atau tiarap. Terus harapan dari masyarakat di masa pandemi itu apa ya Pak? Coba biar usahanya itu jalan. Ini mas, kalau masalah pandemi ini untuk usaha bisa jalan itu yo ibaratnya yo kita harus dulu sih mas, usahanya toh mas. Nah, usahanya itu harus keluar, kita mau keluar gimana tetap nggak bisa gitu. Kalau misalkan bertani bisa gitu. Kan nanti hasil jualnya juga loh mas, ini masalah juga loh. Nah sekarang bakul-bakul misalkan pas panen raya mau jual jauh sementara PPKM masih berlangsung, itu kan repot juga. Jadi kok nimbun apa? Akhirnya kan otomatis harga jeblok juga. Lah seperti ayam sekarang kan harga murah, 15.000 dari kandang itu. Di kandang. Nah, sementara kebutuhan banyak, cuman kita mau nyuplainya itu loh, nggak mau masarkan ke airport. Tobat, mau masarkan ke airport. Kalau pemasaran, kalau untuk yang dekat kurang cukup Pak, harus yang jauh. Nah iya, apalagi itu. Terus sekarang permasalahan yang utama, uang yang mau untuk beli
Rilau itu. Nah, Karena udah sekian lama toh, udah sekian lama ekonomi kemasyarakatan yang terpuruk, akhirnya ya otomatis kan yang ngirit-ngirit lawuh toh mas, kudune nganggo liwat hari-hari biasa itu udah. Sementara untuk kondisi pandemi kayak gini harus cukup gizi, ora tobat. Nah, itu lagi pemerintah iso nah. padahal Ngatasi kayak gini. betul. Nah, mesake lho Mas. Wis umum masyarakat keluarnya kayak gitu semua. Saiki opo saat didol akhirnya rekoso kabeh. Tenan Mas, rekoso. Gizi berkurang, Iya. berhubungan dengan imun Pak ya. Lah iya, hubungan dengan imun. Gizi berkurang imunnya ngendi arek iso mudah. Lah mosok mengarep seneng tok imune secara gizi ora dipenuhi ya mung seneng tok kaya apa jeneng ayam dikurung ning njaba pakane. Nah, kayak gitu kan nyawang tok. Lah ya tobat. Melet tok. Ya, mungkin kedepannya harapan dari masyarakat itu bisa selesai Pak. Terus dari perekonomian bisa Berjalan kembali. Nah, iya, dengan harapannya itu cepat. Ya, Iya, mestinya kayak gitu. di sektor-sektor utamanya perekonomian itu bisa berkembang. Nah, ini masalah pandemi berat kayak gini. Cuman saya udah sampean weling tadi Mas rasa ngomong ke masalah vaksin. Ya rasa ngomong ke masalah vaksin. Mungkin enggak ada wedi. Ada bukti. Soalnya saya bergelut nang vaksin wis lama banget, hampir 25 tahun. Jadi ya sedikit banyak ngerti masalah vaksin. Tidak jauh sama vaksin gas itu. Ya, soalnya pertama kan nyuntik sendiri Pak ya. Nah, iya. Wis vaksin apa wae tahu di tangan saya. Dan sangat vaksinnya vaksin keras juga seperti vaksin Covid. Betul. Nggak berani saya komen masalah itu. Betul. Salah. Wong suwe tukang insinyur kabeh. Betul. Jadi pada saat ini untuk naga-naga juga seperti Pak ya. Naga dari layangan itu yang berbentuk naga. Oh iya, sepi. Yo karena ini Mas ada aturan bahwa tidak boleh Berkerumun tuh Pak. Tidak boleh keluar. Pokoknya nantilah kita tunggu perkembangan yang gimana nantilah. Ya semoga tidak ada yang lagi. Iya, turun. Ya bisa turun. Nanti mudah-mudahan aja kayak gitu kita diparingi sehat. Amin. Itu keluarga kita paringi sehat. Jauh dari Covid. Jauh dari Covid. Ya itu tadi Mas. Kalau saya kan udah berulang kali ngomong. Kalau mati di indera penciuman, pengecap, pembau itu kimiawi. Betul. Gawean Gawean menungso. Tapi kalau inderanya itu jalan semua berarti memang virus ayam seperti contohnya seperti virus ayam itu kayak itu masih jalan. Iya. Yes, itu cuma rasanya makanya. Betul. Gorengan itu untuk anak-anak muda itu sadar supaya karena ada bangunan-bangunan yang unik-unik juga Pak. Terus gorengan itu untuk selanjutnya mau ditambahi apa Pak itu? Ada rencana mau tambahin Mungkin hiburan apa gitu? mungkin sekarang Mas, kalau kemarin kan kalau orang-orang pinggiran sini kan senengnya musik-musik dangdut, sekarang udah masuk akustik ya, akustik udah masuk. Anak-anak muda ya kayak gitu kan sekali waktu kan apa ya, bahkan anak-anak kota sana juga larinya ke pinggir-pinggir sini, larinya ke bowlingan sini karena tempatnya juga murah sih Mas. Saya jauh dari dari standar kota kok. Jauh dari standar kota, terus keamanan juga terjamin, jarang ribut di sini. Kalau untuk acara-acara anak muda, intinya di sini kalau untuk sawalan ya sawalan tenan, silaturahim, teman saling kangen, rasa kangen. Kalau untuk komunitas juga terus saling tukar pikiran, tempatnya kepikiran juga. Terus untuk
itu juga kan yo sekali waktu pengen hiburan di situ tuh Mas. Buat destinasi alternatif ya Pak ya. Iya. Di hiruk pikukkan kota. Lah iya. Keramaian di daerah-daerah yang padat penduduknya. Membutuhkan suasana yang fresh. Iya. Suasana yang benar-benar hijau. Iya. Hijaunya Hijau sawah di hijau depan. sawah, terus birunya laut. Birunya Depan laut. lagi. Anginnya banter. Anginnya banter, Pak. Pokoknya kan numpak motor sudah kecepatan 60. Jadi oksigen banyak ya Pak. Oh, iya. Mau cari oksigen di pinggir pantai. Iya, pinggir pantai rasa dan tak ngenteni suplai saka rumah sakit. Rumah sakit. Sampai kehabisan tabung Bisa oksigen. kasihan juga Pak ya dari pemerintah juga untuk penanganan COVID sekarang sudah sampai ke krisisnya oksigen juga Krisis itu. ya Pak. Coba sementara dari kami itu dulu dari polisi desa mohon undur diri kalau ada yang mau yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya nanti bisa di ngobrol-ngobrol di episode berikutnya. Oke, Mas Afif, terima kasih sekali dengan acara ini Polisi Desa. Mudah-mudahan Polisi Desa selalu eksis, Amin. mendampingi masyarakat, mengayomi masyarakat, Amin. dan selalu memperhatikan kemauan rakyat dalam arti untuk kemajuan bangsa dan negara ini, Mas Afif. Iya kan? Ya, gitu. Dan kita semakin solid kerjasama antara masyarakat sama kepolisian. Untuk kelanjutannya, oke, saya kembalikan Mas Afif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komennya supaya Polisi Desa bisa lebih berkembang dan bermanfaat bagi kita semua dimanapun. Dari kami, salam undur diri, salam Polisi Desa. Polisi Desa. Siap. Hai guys, jangan lupa bagi kalian semua subscribe, like, dan komen Polisi Desa. Polisi Desa.